Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apa bedanya dosa yang kita kerjakan secara terang-terangan dengan dosa yang kita kerjakan dengan sembunyi-sembunyi? Gitu ya. Walaupun pada hakikatnya di mata Allah tuh nggak ada dosa yang tersembunyi, karena semuanya Allah paham, gitu kan ya. Sebagaimana dalam surat Ghafir, surat ke-40 dalam Quran ayat 19, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Yang artinya, dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Yang dalam dada kita aja Allah paham, apalagi perbuatan yang kita coba sembunyikan, ya pasti Allah tahu ya. Jadi sebetulnya nggak ada dosa yang tersembunyi di mata Allah. Cuman kita nih sebagai manusia terkadang sering berpikir ya bahwa Allah tuh nggak melihat gitu ya ketika dosa yang kita lakukan kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Nah, apa nih beda atau efek dari dosa yang dikerjakan terang-terangan dengan dosa yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi? Oke. Dosa yang dikerjakan secara terang-terangan pastinya akan berdampak kita akan dihukumi berdosa oleh Allah, gitu kan ya. Dan kemudian atas dosa itu kita akan dihukum oleh Allah. Ada yang hukumannya langsung di dunia maupun di akhirat. Itu yang terang-terangan. Misalnya apa? Ya dosa yang terang-terangan. Kita melakukan dosa tapi kita nggak merasa takut. Ya kita kerjain aja. Main judi terang-terangan. Ngegibah. Ya ngegibah ngomongnya santai itu. Di kereta ngobrol. Orang lain pada denger. Di kafe ngobrol. Ngegibahin teman dan sebagainya. Dengan suara yang keras misalnya. Nggak ada usaha untuk menyembunyikan. Nah itu hukumannya tadi. Dihukumi berdosa dan pasti akan ada hukumannya ya dari Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana dengan dosa yang tersembunyi? Sama, gibah juga. Tapi karena takut kedengeran sama orang lain, akhirnya dia gibahnya bisik-bisik gitu pelan-pelan. Terus temen lawan bicaranya nanya kan, kenapa sih bisik-bisik? Gak enak kalau kenceng-kenceng ntar dia denger gitu. Atau ada yang denger. Padahal pada saat dia bisik-bisik pun Allah kan dengar. Jangankan bisik-bisik. Tadi kan jelas di surat Al-Ghafir ayat 19 bahwa apa yang ada dalam dada kita aja Allah paham kok, kan gitu ya. Nah, jadi orang yang mengerjakan dosa secara sembunyi-sembunyi itu secara tidak sadar dia sedang menganggap bahwa Allah itu nggak ada, Allah tuh nggak ngeliat, Allah tuh nggak denger apa yang dia ucapkan atau apa yang dia lakukan. Nah, efeknya kalau kita mengerjakan dosa yang sembunyi-sembunyi itu selain kita dihukumi bersalah ya berdosa, kemudian Allah akan hukum kita, ada bonusnya nih, ada hukuman tambahan dari Allah bagi orang yang senang mengerjakan perbuatan dosa dengan sembunyi-sembunyi. Apa tambahan bonusnya? Tambahan bonusnya adalah Allah akan keraskan hati kita dari menerima kebenaran. Jadi meskipun kebenaran udah jelas-jelas di depan mata, ya penjelasannya udah gamblang, ya gak jelas banget, tapi dia nggak bisa nerima tuh. Itu ngerinya kalau orang dikerasin hatinya sama Allah. Contoh Al-Ahzab 59 ya, Allah memerintahkan wanita-wanita yang sudah balik ya untuk menutup auratnya ketika keluar dari rumah. Ini kan jelas banget ya, nggak usah pakai penjelasan panjang, kita baca kita udah ngerti itu ya. Dan ini berlaku umum ya sebetulnya buat laki dan perempuan. Laki-laki pun ada aurat yang harus ditutup. Tapi walaupun ayat ini sudah jelas-jelas mengatakan wajibnya kita menutup aurat, itu walaupun kita baca, kita dijelasin sama Pak Ustadz atau sama guru agama kita atau oleh Pak Kiai dan sebagainya, itu nggak semua orang yang setelah mendengar ayat ini serta-merta langsung berhijab, langsung menutup auratnya. Kenapa? Tergantung kerasnya hati mereka. Kalau hatinya keras, walaupun kebenaran udah nyata, udah jelas, udah clear, ya nggak ada lagi argumen, tetap dia nggak bisa terima. Kenapa? Fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit.
fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan terus penyakit dalam hatinya. Jadi hatinya dikerasin sama Allah sehingga nggak bisa melihat dan memahami kebenaran yang jelas-jelas sudah clear dan ada di depan mata. Itu bedanya dosa yang dikerjakan dengan terang-terangan dengan dosa yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Jelas? Semoga bermanfaat. Haza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.